Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Gimana kabar teman-teman semuanya? Insyaallah sehat-sehat semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal dhamir. Apa hal dhamir itu? Hal dhamir itu adalah kata ganti tunggal terhadap suatu benda atau bagi dia laki-laki. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, hal dhamir ini seperti H bulat, tapi ini bukan angka 5 dalam penulisan angka Arab gitu ya. Nah, hal dhamir itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya nya. Nah, tapi banyak terdapat di dalam Al-Quran berharokat 1, 2 harokat, bahkan ada yang 4 sampai 5 harokat. Nah, sekarang kita bahas kapan dia terjadi 1 harokat, kapan dia terjadi 2 harokat, dan 4 sampai 5 harokat. Supaya makin bagus bacaan Al-Quran kita ya. Nah, sebagai tambahan, bahwa hak dhamir terjadi 1 harokat itu karena sebelum hak dhamir terdapat huruf yang sukun. Nah, ini terdapat contoh dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuquhu, hu-nya itu 1 harakat dia karena terdapat qaf yang sukun pada sebelum ha dhamir tersebut. Yang kedua, sebelum ha dhamir terdapat mad tabi'i. Contohnya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Nah, ini terdapat pada surat As-Saffat ayat 104. Atau setelah ha dhamir itu terdapat hamzatul wasal ya. Misalnya nih, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala, ma'ahu as-sa'ya, ma'ahu terdapat setelahnya itu hamzatul wasal ya. As-sa'ya, ma'ahu as-sa'ya, otomatis haknya itu jadi 1 harakat. Baiklah, tapi yang paling mendasar pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang 2 harakat dan 4 sampai 5 harakat. Baiklah, terjadi 2 harakat pada hak dhamir itu jika sebelum hak dhamir terdapat huruf yang hidup. Misal, apakah dia berbaris fathah, dhammah, atau kasrah. Misal, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi, terdapat huruf yang hidup di sebelum ha dhamir. Begitu juga setelah ha dhamir tersebut, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka pada hak dhamir yang 2 harakat seperti ini menjadi hukumnya mad silah qasirah. Contoh lain lagi nih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, lahu. Nah, hak dhamirnya itu 2 harakat. Karena apa? Huruf sebelumnya hidup, ada lam ya. Begitu juga huruf setelahnya yaitu huruf kaf yang dhammah. Ya ini kufuan. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terdapat juga contoh dalam surah Al-Masad atau kita kenal dengan surah Al-Lahab, katanya begitu ya. Yakni berbunyi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu, lam dhammah
sebelum ha dhamir tersebut maluhu wa ma kasab, dan setelah ha dhamir tersebut ada huruf waw yang fathah juga. Ada satu contoh lagi pada surah Al-Insyiqaq ayat ke-13. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ahlihi masrura. Sebelumnya ada huruf lam kasrah, dan setelah ha dhamir tersebut ada huruf mim yang fathah. Nah, namun kenapa ha dhamir menjadi 4-5 harokat? Karena ha dhamir pada mad silah qasirah tadi bertemu dengan hamzah. Jadi 2 harokat dia pada mad silah qasirah tadi bertemu dengan hamzah. Maka dia akan menjadi 4 hingga 5 harokat. Contoh, yahsabu anna ma lahu akhladah. Surah Al-Humazah ayat ke-3. Nah, ada juga contoh pada surat Al-Mutaffifin ayat ke-12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Nah, yukadzibu bihi illa. Nah, ha dhamir tersebut yang sebenarnya 2 harakat karena ketemu dengan hamzah, maka menjadi 4 hingga 5 harakat. Yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Maka hukum tajwid pada ha dhamir seperti ini disebut mad silah tawilah. Lebih panjang dia, ya kan? Nah, baiklah. Kita cukupkan untuk pembahasan tentang ha dhamir ini. Semoga, dan saya doakan teman-teman dapat lancar dan mempraktekkan dengan baik bacaan Al-Qur'annya dengan cara-cara tajwid. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.